Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hai para pemirsa sekalian, jumpa lagi di dakwah Sumsel Palembang. Selamat menonton di kajian rutin mingguan kita untuk bedah kafa. Nah, kali ini di momen spesial, di bulan yang spesial juga kita berjumpa lagi. Nah, di sini bedah kafa untuk minggu ini kita akan mengulik secara tuntas tentang bulan haram, yaitu bulan Rajab. Di mana Ustaz ya? Pas bener nih untuk tahun ini ya, kebetulan. Jadi kita bergantian tahun untuk Masehi dan kita juga memasuki bulan yang suci, yaitu bulan Rajab. Jadi agak-agak kalau misalnya dari saya itu berpikir seperti ini. Umat Islam itu jadi agak galau untuk pergantian tahun, di mana mereka beranggapan nanti memperbanyak ibadah di malam bulan Rajab, tapi sekaligus juga ada ibadah tahun barunya. Agak-agak ngeri juga kan jadi. Betul sekali. Nah, makanya saya tuh jadi benar-benar penasaran dan kebetulan sekali ya di Buletin Kafa kita untuk minggu ini membahas tentang momentum untuk mengembalikan kemuliaan umat di bulan Rajab. Nah, sepengetahuan saya yang namanya bulan haram itu ada 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan haram, dan kemudian loncat 1 bulan dan masuki bulan Rajab. Nah, kenapa sih Allah itu misalkan ke-4 bulan ini dikatakan bulan kemuliaan atau bulan haram? Oke, kalau dari segi bahasa, salah satunya kalau kita ambil dari bulan Rajab. Rajab itu kan terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ra itu maknanya itu adalah rahmatullah. Jim maknanya adalah jinayatul abdi, yakni kekeliruan, kekhilafan hamba gitu kan. Dan Ra itu maknanya adalah Ba maknanya adalah birullah, yaitu kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara kata juga makna Rajab itu sama dengan as-summun, yaitu tuli. Tuli maksudnya di sini adalah telinga tidak mendengar bunyi-bunyi suara dari alat perang, misalkan pedang, tombak dan lainnya. Artinya di bulan itu Allah haramkan terjadinya peperangan. Maka salah satunya dulu syariat bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan diharamkan berperang. Begitu. Iya. Nah, berarti di bulan haram itu kita dilarang oleh Allah untuk melakukan segala macam bentuk kemaksiatan. Betul sekali. Itu include secara keseluruhan atau hanya untuk dilarang membunuh saja itu tadi? Artinya secara umum di bulan Rajab itu Allah kasih kemuliaan. Kemuliaannya bahwasanya setiap amal di bulan Rajab itu Allah lipat gandakan. Akan tetapi kalau persentasenya berbeda dengan bulan Ramadan itu lebih besar. Nah, setiap kebaikan yang dilakukan di bulan Rajab Allah lipat gandakan. Pun sama halnya dengan kemaksiatan. Kemaksiatan di bulan Rajab itu Allah juga lipat gandakan. Artinya kita di sini dituntut Allah Subhanahu wa taala agar menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Taubah, itu dikatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka karena itu janganlah kalian itu menzalimi diri kalian sendiri pada bulan Rajab itu. Nah, itu terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Nah, di sini ada penjelasan bahwasanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan bahwasanya janganlah kalian melakukan maksiat. Maksiat pada bulan-bulan tersebut, yaitu pada bulan
haram, salah satunya bulan Rajab, karena itu merupakan keharaman yang sangat besar. Artinya ini dosanya bisa dilipat gandakan. Nah, daripada melakukan kemaksiatan, lebih baik kita melakukan kebaikan yang itu juga dilipat gandakan. Dan Rajab ini juga jadi bulan tarbiyah. Tarbiyah di mana kita mempersiapkan diri kita menghadapi tamu agung yang akan datang, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah itu mendidik kita untuk mendawamkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Semoga doa-doa kaum muslimin ingin bulan Rajab, Sya'bannya diberkahi serta dipertemukan kembali kepada Bulan Ramadan yang agung. Seperti itu kadang. Nah, jadi persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan, terutama pada saat kita memasuki bulan haram, yaitu bulan Rajab, yang juga termasuk salah satu bulan kemuliaan umat Islam ya. Nah, kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi segala macam maksiat yang sering kita lakukan, atau kita harus memaksa diri kita itu meninggalkan maksiat-maksiat tersebut, apapun bentuknya. Jadi bukan hanya jenis membunuh atau perang saja ya, diingat itu. Nah Ustadz, di bulan ini, kan di bulan Rajab ini juga termasuk ke dalam salah satu bulan kemuliaan umat Islam. Banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di bulan Rajab ini Ustadz. Tapi yang paling saya ingat itu adalah momentum terjadinya Isra dan Mi'raj. Ya, betul sekali. Kayak gitu. Boleh nggak diceritakan Ustaz ini apa? Sehingga dia itu jadi spesial itu bulan Rajab ini. Jadi memang bulan Rajab itu hal terbesar yang terjadi pada kaum muslimin itu adalah mukjizat Rasulullah yang diabadikan dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama itu, di mana Rasulullah Muhammad SAW ini mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala setelah beliau ini melewati tahun-tahun ujian, di mana Rasulullah ketika berdakwah di Makkah itu selama 13 tahun. Nah, di penghujung akhir bahwasanya fase Mekah ini Rasulullah mengalami fase di mana disebut Amul Husni, yaitu tahun-tahun kesedihan. Di mana sebelum itu Rasulullah serta Bani Hashim dan para sahabat ini diboikot oleh kafir Quraisy. Mereka tidak boleh bermuamalah dengan Bani Hashim. Mereka tidak boleh saling menikahkan dengan Bani Hashim serta para sahabat. Mereka diusir ke atas gunung-gunung yang dimana itu mereka sulit untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Yeah. Nah, berikutnya dilanjutkan dengan meninggalnya orang yang melindungi dakwah Rasulullah, yaitu pamannya Rasulullah, Abi Thalib. Di mana dengan adanya Abi Thalib dulu ini nggak berani. Orang Quraisy itu tidak berani, masih mikir-mikir, oh ini anaknya pemimpin kita, Abu Thalib. Nah, sepeninggalnya Abu Thalib, ya permusuhan, kemudian segala macam ancaman itu semakin menjadi-jadi. Berikutnya juga meninggalnya sang istri, yakni ibunda Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ibunya kaum muslimin, kaum mukminin yang dari awal selalu mendukung dakwah Rasulullah, dari awal selalu mensupport dengan perhatian, dengan harta dan lain sebagainya. Nah, meninggalnya ibunda Siti Khadijah ini membuat Rasulullah juga bersedih. Nah, meninggalnya dua orang, baik Abu Thalib dan ibunda Siti Khadijah ini, kalau pikirannya manusia, nah kau masih nak berdakwah dah ini. Mental kamu bahasanya ini tuh sudah meninggal kalau sekarang masih masih berdakwah dah kamu. Tetapi inilah Rasulullah, Rasul pilihan,
beliau menyandarkan dakwah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar. Sehingga apapun cobaan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maaf ya, ini ada gangguan sedikit. Jadi apakah Rasulullah ini mundur? Apakah dakwahnya itu melemah ketika orang-orang yang dulunya mensupport dakwah itu telah menghilang? Ternyata Rasulullah tetap berdakwah, tetap eksis dalam menyampaikan risalah Islam. Nah, setelah melewati fase ini, Rasulullah mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Diisrakan dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di situ Rasulullah dalam perjalanan dilihatkan negeri-negeri, ada Sinai, ada Yathrib, ada Yaman. Satu isyarat juga bahwasanya Allah disampaikan Yathrib ini adalah tempat hijrah yang baik. Sinai juga itu akan menjadi bagian Islam, Yaman juga bagian dari Islam gitu kan. Dan itu terbukti ke depannya semua negeri-negeri tersebut bagian dari Islam. Nah, Isra'nya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Nah, menariknya di situ Rasulullah seperti kalau kita bekerja itu mendapatkan SK dari Allah Subhanahu wa taala. SK seperti apa? Pengangkatan Rasulullah menjadi khatamal anbiya, menjadi sayyidul anbiya, menjadi pemimpinnya para nabi. Buktinya apa? Rasulullah menjadi imam. Makmumnya itu adalah para nabi. Nah, ini reuninya para nabi dan rasul. Imamnya adalah Rasul kita yang mulia Muhammad SAW. Makmumnya para nabi. Nah, yang dahulu bahwasanya pemimpinnya manusia itu adalah dari kalangan Bani Israel. Tapi setelah hadirnya Rasulullah SAW, maka kepemimpinan itu Allah pergilirkan kepada Rasulullah dan umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrajat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia, yang itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Atau dalam ayat yang lainnya itu, wa ma arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa bihillahi syahida. Jadi Rasulullah SAW itu diutus membawa agama yang benar atas seluruh agama yang ada di muka bumi ini dan untuk dimenangkan. Jadi agama Islam ini adalah agama pemenang, agama yang layak memimpin, mewarisi dunia. Nah, seperti itu. Nah, itu perjalanan Isra. Kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hadiah lagi. Apa hadiahnya? Itu adalah kewajiban salat 5 waktu. Yang dimana nabi-nabi Allah sebelumnya itu mendapati perintah salat itu melalui perantara Jibril alaihissalam. Tapi ini menarik apa yang terjadi pada Rasulullah. Beliau langsung mendapati perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu keistimewaan Rasulullah SAW. Nah, ini peristiwa Isra dan Mi'raj ini ujian bagi sahabat waktu itu. Ujian sahabat. Mengapa dikatakan ujian? Karena secara logika, apakah mungkin manusia itu melakukan perjalanan hanya dari dalam jangka Masjidil waktu Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam? Sepertiga malam malah. Bahkan itu Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Gak masuk akal. Banyak keraguan yang muncul di benak manusia. Tapi bagi kita seorang mukmin yang sudah mengimani Allah dan Rasulnya, maka setiap kabar, setiap berita yang Allah sampaikan melalui lisannya, melalui Al-Qur'annya, melalui wahyunya, kita harus benarkan. Kita harus yakini semuanya itu adalah benar. Karena apa? Datangnya dari Allah dan Rasulnya. Maka benarlah kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya lebih dari itu yang diucapkan oleh Muhammad SAW, maka aku percaya, aku iman. Maka itulah kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq, dia mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan, gitu kan, atas semua risalah Rasulullah SAW. Nah, itu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, jadi artinya Ustaz ya, di peristiwa Isra Mi'raj itu juga
selain Allah itu menetapkan Rasulullah menjadi pemimpinnya para nabi, berarti sekaligus menetapkan bahwa Rasulullah itu juga menjadi pemimpinnya umat manusia. Iya, betul sekali. Dan kemudian kita lanjutkan tongkat estafet itu untuk memimpin umat manusia dengan Islam kepada umat Muslim. Nah, jadi guys, dengar penjelasan seperti itu benar-benar bangga ya, selaku sebagai umat Islam, di mana nanti tampuk kepemimpinan untuk kita mengurusi umat itu jatuh di tangan kita. Jadi apa sih yang membuat kita itu malas untuk berdakwah, tidak mau bergerak untuk menyampaikan kan, padahal cuma ngomong gitu. Dan lagi Ustadz, yang saya tahu dan saya baca di sini juga banyak sekali juga peristiwa-peristiwa yang begitu menunjukkan kehebatan Islam, kehebatan kepemimpinan Islam dalam masa Daulah Khilafah selama 1300 tahun di momentum bulan Rajab. Nah, apa aja itu, Tad? Masih di bulan Rajab itu Perang Tabuk nih. Perang Tabuk. Salah satu yang fenomenal itu Perang Tabuk, di mana Perang Tabuk itu unik. Uniknya itu kenapa? Kita mau perang dengan imperium terbesar pada waktu itu, negara adidaya, yakni Imperium Romawi. Negara yang baru lahir melawan negara yang sudah adik kuasa. Dan menariknya perang itu adalah diumumkan. Nah, kalau orang berperang itu biasanya kan menggunakan siasat. Iya, benar. Menggunakan siasat, sembunyi, strategi gitu kan. Tapi ini Rasulullah langsung mengumumkan bahwasanya kami berangkat dari Madinah menuju Tabuk untuk menantang Imperium Romawi. Nah, tapi sebelum Tabuk ini ada peristiwa besar lagi sebenarnya. Apa tuh? Itu adalah namanya Perang Mu'tah. Nah, jadi ada perang dengan Romawi sebelum Perang Tabuk ini adalah namanya Perang Mu'tah, di mana dalam Perang Mu'tah itu mensyahidkan 3 orang sahabat besar ya. Rasulullah mengutus pasukan dipimpin oleh 3 pemimpin terbaik. Satu Zaid bin Harithah, yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha. Dan semuanya itu sudah dinubuahkan Rasulullah, 3-tiganya syahid. Ya. Dan ketika terjadi peperangan itu kan, yang jumlah pasukannya itu tidak sebanding antara kaum muslimin dengan Romawi. Kalau nggak salah 3.000 melawan 200.000. Nah, 3.000 ini pasukan ini tanpa dipimpin Rasulullah. Mereka maju dengan penuh semangat keimanan. Pasukan Romawi itu penuh ketakutan gitu kan. Iya. Artinya dengan 3.000 ini mampu membuat kocar-kacir barisan Romawi. Nah, seperti yang digambarkan Rasulullah, Zaid bin Harithah akhirnya syahid. Iya. Tampuk kepemimpinan diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib juga syahid. Diambil kepemimpinannya oleh Abdullah bin Rawaha. Nah, ketika Abdullah bin Rawaha itu syahid, tangannya ditebas kiri kanan dan akhirnya tersungkur karena tombak pasukan Romawi. Jantungnya. Gitu kan? Panjinya Rasulullah, yaitu panjinya Islam, itu diambil oleh salah seorang kaum muslimin. Dia berteriak, wahai kaum muslimin, pilihlah di antara kalian orang yang akan menolong agama Allah, yang akan menjadi pemimpinnya kaum muslimin. Maka pada waktu itu dipilihlah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dengan strateginya membagi beberapa pasukan, satu pasukan ke belakang dengan persiapan membawa pelepah-pelepah kurma dan alat bebunyian mungkin dulu ya, seperti panci batu-batu sehingga berlari berbunyi berisik gitu kan. Nah, pelepah kurma yang diseret itu membuat debu yang tebal gitu kan, sehingga seolah-olah perasaan pasukan Romawi itu ini kita melawan nih 3.000 bayi ini udah sudah kayak gitu. Kacar-kacir. Ditambah lagi pasukan tambahan di belakang. Akhirnya mereka mundur. Nah, dalam perang itu tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Ya. Tetapi pada hakikatnya yang menang adalah kaum muslimin. Kenapa? Berhasil menunjukkan kekuatannya itu. Nah, setelah perang Mu'tah ini Rasulullah balik lagi menantang
menentang Romawi dengan terang-terangan membawa 30.000 pasukan. Ke Tabuk. 30.000 pasukan. Kalau tidak salah itu 30.000 pasukan menantang, mengumumkan kami ingin berperang dengan Romawi. Raja Romawi. Sehingga negeri-negeri Arab sekelilingnya itu takut gitu, gentar. Kita tidak baca lagi ini Iya benar. ngeprank kaum muslim ini. Ini mereka lawan Romawi banyak imbang gitu. Jadi kan. kebayang sih saya Kebayang, gitu. 3.000 ngelawan 200.000 itu benar-benar bisa berhasil membuat Romawi itu kena mental. Ya, jadi di pikiran saya tuh 30.000 plus dipimpin sama Rasulullah katanya, dipimpin sama pemimpin umat yang sesungguhnya kan. Ya, Raja Romawi ya pasti jiper kan bahasa orang sekarang itu tuh pasti kena mental juga. Betul sekali. Terjadi perang nggak itu, Dan? Akhirnya. Itu Romawi tidak berani berperang. Bener kan, jadi takut. Tidak berani berperang. Wajar ya benar. Karena dulu ketika pengalaman mereka di Mu'tah itu tidak ada rasulnya, mereka terginas luar biasa. Apalagi kalau ada sumber motivasinya. Benar. Ini lebih terginas lagi gitu kan. Kita bisa-bisa dilumatnya gitu kan. Iya benar. Itu kejadian di perang Tabuk gitu kan. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa lainnya gitu kan. Nanti peristiwa penaklukan Baitul Maqdis yang kedua oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu di tahun 500 Hijriah, 500-an gitu ya. Kemudian nanti ada lagi kejadian yang lainnya. Di awal itu ada kejadian lahirnya seorang manusia pilihan juga, yaitu sepupunya Rasulullah dan juga menantunya dan juga khalifah keempat dari kaum muslimin, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu lahir 23 tahun sebelum hijrah. Artinya beliau itu lahir 23 tahun sebelum tahun hijrah. Dan yang paling salah satu kejadian yang besar di kaum muslimin saat ini kekinian itu adalah terjadi pada 28 Rajab 100 tahun yang lalu, yaitu 1342 Hijriah, di mana tadi estafet kepemimpinan Rasulullah dari Rasulullah itu kembali kepada Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan kepada kekhilafahan Bani Umayyah, dilanjutkan kekhilafahan Bani Abbasiyah, dilanjutkan lagi Turki Utsmani. Nah, pada tanggal 28 Rajab, itu kan 27 Rajab, itu kepemimpinan kaum muslimin yang diwariskan oleh Rasulullah itu dihapus oleh Mustafa Kemal Atatürk laknatullah alaih. Yang dimana sejak 1300 tahun kepemimpinan Islam dan kaum muslimin ini, kepemimpinan Islam hilang. Bagaimana Imam Al-Ghazali itu dalam kalamnya beliau mengatakan ad-din usun wal imamun harisun wa ma la usalahu fa mahdumun wa ma la harisalahu fa da'i. Jadi agama ad-din itu adalah asas. Al-imam harisun. Imam itu adalah penjaga. Wa ma la usalahu fa mahdumun. Setiap apa saja yang tidak ada asasnya, tidak ada pondasinya, maka sesuatu itu akan hancur. Dan wa ma la harisalahu, dan setiap apa saja yang tidak ada penjaganya, maka sesuatu itu akan hilang. Inilah yang terjadi, hilangnya penjaga kaum muslimin, hilangnya penegak syariat, hilangnya junnahnya kaum muslimin. Jadi kepemimpinan ini adalah pemersatu kaum muslimin, pelindung kaum muslimin, sebagaimana sabda Rasulullah, al-imamu junnah. Imam itu adalah junnah. Imam itu adalah perisai. Kalau perisai itu kan tempat berlindung. Di mana kaum muslimin itu di sana bisa berlindung, berperang di belakang imam. Tapi saat ini ketika imam itu hilang, kepemimpinan itu hilang, maka hilanglah satu persatu. Berarti mulai ke era kemunduran kaum muslimin. Era baru hilangnya kepemimpinan Islam.
banyak sekali darah kaum muslimin begitu mudah ditumpahkan, Ya, termasuk penjajahan, saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu. termasuk itu yang saat ini masih terjajah oleh bengisnya Zionis Israel gitu kan. Nah, oleh karena itu Oleh karena itulah Tat, saya berharap sekali itu di momen bulan Rajab ini menjadi salah satu momen kebangkitan umat Islam dalam rangka juga menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, semoga saja Allah itu mengabulkan doa kita selama ini ya, agar bangkitnya umat Islam itu dalam bentuk sebuah sistem yang kafah, benar, sistem yang sempurna, yang berasal dari Allah, sehingga kita bisa bergerak secara secara terbuka membuktikan bahwa umat Islam ini benar-benar sesuatu yang yang pantas diperhitungkan, yang Betul sangat sekali. diperhitungkan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan itu kayak gini, Tad. Ketika momen kemunduran Islam, umat Islam itu akibat ketiadaan pemerintahan kekhilafan di era Turki Utsmani dari 100 tahun yang lalu kan. Terus apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan masa-masa itu? Apa kita boleh langsung, nggak berani juga ini, menegakkan apa langsung, tapi nggak boleh juga kan, Tat? Nah, gimana tuh jadi? ada metodenya. Jadi yang perlu dipahami, posisinya kaum muslimin itu adalah pewaris dunia yang satu-satunya diberikan hak oleh Allah untuk memimpin dunia. Iya. Karena kalau bukan Islam dan kaum muslimin yang memimpin, maka terjadilah saat ini penjajahan, kezaliman, kesengsaraan, kerusakan terjadi di mana-mana. Gitu kan? Nah, untuk kasus Palestina sendiri, kalau kita lihat dalam sejarah, tadi kan kita sebutkan bahwasanya di bulan Rajab juga terjadi kejadian besar di mana tahun 500-an itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis untuk kedua kalinya. Untuk kedua kalinya. Yang pertama kali itu dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Umar bin Khattab. Iya, Umar bin Khattab di perang Yarmuk ya. Melalui pemimpinnya itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Oh iya, Abu Ubaidah bin Jarrah itu akhirnya Khalid bin Walid kan. orang-orang Romawi itu diusir sehingga penduduk aslinya salah satunya orang-orang Nasrani gitu kan menyerahkan langsung pendeta Soporanus itu menyerahkan langsung kunci Baitul Maqdis kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kalau dilihat penampilan itu pada waktu itu antara Umar dengan pendeta Soporanus itu jauh sekali. gitu. Pemimpin yang menaklukkan Baitul Maqdis itu pemimpinnya itu begitu zuhud, sederhana gitu, tidak tampak gemerlap, glamor, apa istilahnya itu flexing gaya umat kita saat ini gitu. Mungkin mewahlah baju kita saat ini daripada bajunya Khalifah Umar bin Khattab gitu kan. Tapi dengan penuh ketundukan, ketawaduan serta zuhudnya beliau itu mampu membebaskan Palestina. Nah, poin pentingnya bahwasanya bagaimana cara membebaskan Palestina? Ya seperti pendahulu kita. Pendahulu kita itu bersatu. Pendahulu kita itu menerapkan syariat. Pendahulu kita itu mengemban dakwah dan jihad ke seluruh alam. Artinya apa? Kalau kita saat ini masih berpecah, kalau kita saat ini tidak menerapkan syariat, kalau saat ini kita tidak mengemban dakwah dan jihad, maka tidak akan bisa membebaskan Palestina. Karena Palestina itu bisa dibebaskan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menerapkan syariat, mempersatukan kaum muslimin dalam satu kepemimpinan, yakni khilafah Islam. Jadi amalan yang harus kita lakukan apa? Dakwah. Sampaikan kepada umat, kita harus beriman, kita harus bersatu, kita harus menerapkan syariat Islam secara kafah. Jadi artinya ketika umat muslim itu sudah bersatu dalam satu naungan Daulah Khilafah Islamiyah kan, sesuai dengan janjinya Rasulullah kan, akan kembali lagi ke masa kenabian, kekhilafan masa nabi kenabian, khilafah manhajun nubuwah. Jadi di titik itulah nanti momen terbaik bagi kaum muslim untuk bangkit dan kembali ke posisi mereka sebagai
pemimpin dunia. Yang akan kita urus itu bukan satu atau dua negara ya, berarti yang kita urus itu akan dunia. Jadi sesuatu yang benar-benar nggak main-main ya. Nah, jadi di sini disebutkan kan, umat Islam itu artinya wajib menegakkan kembali khilafah Islam secara global. Sebagaimana tugas imam itu adalah menjaga agama, menegakkan hukum Islam, dan melindungi wilayah kaum muslim dari serangan musuh. Artinya Ustadz, di momen ini langkah terbaik yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim untuk lebih memuliakan dan lebih membuat greget di bulan ini, sekaligus juga sebagai pengingat bahwa di sana itu masih ada saudara-saudara kita yang butuh bantuan. Itu langkah terbaik yang mau kita lakukan di saat ini itu apa itu? Jadi langkah awal yang perlu kita demo tuh lakukan itu adalah memposisikan iman kita itu ya. Iman kita itu harus benar. Kita harus benar-benar yakin terhadap kebenaran Islam, terhadap kebenaran Allah, kebenaran terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah, kebenaran Al-Quran gitu kan. Sehingga kalau kita meyakini itu benar, maka muncul dalam jiwa kita itu motivasi untuk memahaminya lebih dalam. Jadi memunculkan kita untuk semangat belajar menuntut ilmu. Semangat belajar untuk menuntut ilmu. Jangan-jangan pemahaman yang kita selama ini ada dalam benak kita itu keliru. Jadi kita belajar menuntut ilmu Islam secara kafah. Kita temukan jawabannya, kita temukan pemahaman yang sahih, maka kita akan mendakwahkan itu kepada orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, kolega kita, tetangga kita, rekan-rekan bisnis kita. Itu kita sampaikan terhadap kemuliaan Islam. Sampai kalau nanti ini menjadi opini umum, ini menjadi buah bibir pembicaraan masyarakat terbangkitkan dan sadar, kesadaran menginginkan hidup secara Islami. Mau diatur secara Islam. Akhirnya nanti kepemimpinan itu berubah, gitu kan? Pemimpinan itu berubah. Yang tadinya saat ini menerapkan hukum kufur jahiliyah berubah menjadi menerapkan syariat Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, otomatis nanti itu ya dengan alamiah terjadi istilahnya itu istilahul hukmi, penyerahan kekuasaan kepada kaum muslimin yang dipercaya untuk menerapkan syariat. Insya Allah dalam waktu dekat lah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena ketika kita menerapkan hukum selain hukum Allah, apalagi di bulan Rajab ini ya Ustaz ya. Betul sekali. Itu termasuk kemaksiatan juga ya. Kemaksiatan yang dilipat gandakan balasannya ya Allah, nanti. Ngeri banget nih. Momentum kita untuk berubah, momentum kita untuk bangkit, momentum kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi guys, tinggalkan aturan yang berasal dari akal pikiran manusia yang lemah dan terbatas. Kemudian kita harus segera kembali dan mengembalikan diri kita untuk segera taat dan melaksanakan aturan yang berasal dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sistem itu sistem yang sempurna kalau sudah berasal dari Tuhan, yaitu sistem pemerintahan khilafah yang sesuai dengan janji Allah dikabarkan melalui Rasulullah. Itu nanti akan kembali lagi sebuah sistem pemerintahan kekhilafahan manhajun nubuwah. Semoga itu bisa kembali dan sempat kita rasakan keberadaan kekhilafan tersebut. Nah, jadi closing statement nih untuk momen bulan Rajab dan ini di masa sekarang. Closing statementnya bahwasanya kemuliaan yang didapatkan oleh Rasulullah pada peristiwa Isra Mi'raj itu adalah ya Isra Mi'raj itu sendiri. Nah, bagi kita kaum muslimin, umatnya, kita bisa mendapatkan kemuliaan mengikuti Rasulullah. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya kaum mukminin. Jadi inilah tangga kita.
alat kita untuk mencapai derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Simbolnya itu adalah dengan melakukan ketaatan, yaitu salat. Nah, memperbaiki salat kita dengan benar, salat sunnah kita, dan juga syariat-syariat yang lainnya juga, gitu kan? Jadi salat dijalankan, gitu kan, taat kepada syariat yang lain, gitu kan, dalam hal mengatur rumah tangga, muamalah di tengah-tengah masyarakat, muamalah di semua sektor lini kehidupan, itu juga harus dilakukan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Insya Allah ketika kita itu benar-benar taat kepada Allah, Allah sendiri yang akan mengangkat derajat kita kaum muslimin yang saat ini terpuruk menjadi posisi yang terbaik. Insya Allah. Terima kasih Ustadz atas waktunya, atas ilmunya yang sudah Ustadz bagikan kepada kami semua mengenai momentum untuk mengembalikan kemuliaan umat, terutama di bulan Rajab. Nah, stay tune untuk bedah kafa mingguan selanjutnya bersama saya, Muhammad David Firdaus, Kak Muhdi ya di TikToknya. Silakan like and share. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.